Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi sama saya Saka Maiden Channel. Kali ini kita masih membahas terjemahan Injil Barnabas bab ke-17-nya, melanjutkan yang kita bahas kemarin. Oke, kita mulai. 17. Dalam bab ini telah disadari secara jelas akan kekafiran sebagian pengikut Kristen dan kebenaran iman dari golongan mukmin. Ketika Yesus telah menyelesaikan kalimatnya di atas, Philip bertanya, "Kami dengan sepenuh hati ingin melayani Tuhan. Namun kami ingin mengetahui Tuhan, karena Nabi Yesaya berkata, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang tersembunyi. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, pelayannya, Aku adalah Aku." Yesus menjawab, "Philip, Tuhan itu adalah kebaikan, yang tanpanya tidak ada kebaikan sama sekali. Tuhan itu Maha Ada, yang tanpa keadaannya maka tidak akan ada keadaan sama sekali. Tuhan itu Maha Hidup, yang tanpa hidupnya maka tidak akan ada kehidupan sama sekali. Demikian agung Dia memenuhi segala sesuatu, dan Dia ada di mana-mana. Dia adalah Esa, tidak ada yang menyamainya. Dia tidak punya awal dan tidak punya akhir. Tapi kepada setiap segala sesuatu Dia memberikan awal, dan kepada setiap segala sesuatu Dia memberikan akhir. Dia tidak punya bapa, tidak pula mempunyai ibu. Dia tidak punya anak, dan tidak pula mempunyai saudara, tidak pula kerabat. Dan karena Tuhan tidak punya tubuh, oleh karena itu Dia tidak makan, tidak tidur, tidak mati, tidak berjalan, tidak bergerak, tapi kekal tanpa ada kesamaan dengan manusia. Karena Dia tidak berbentuk, tidak terdiri dari beberapa unsur, Dia bersifat non-materi dari substansi yang paling sederhana. Betapa maha baik Dia, sehingga Dia hanya mencintai kebaikan, dan begitu adil ketika menghukum atau memberi ampun yang tidak dapat ditawar. Pendeknya, aku mengatakan kepadamu Philip, bahwa di sini, di bumi ini, engkau tidak dapat melihat Dia, tidak juga mengetahui Dia dengan sempurna. Tapi dalam kerajaannya engkau akan melihat Dia selamanya. Yang ada seluruhnya adalah kebahagiaan dan kemuliaan. Itulah gambaran tentang Allah yang dijelaskan oleh Isa. Mirip sekali dengan paham aswajakan. Tuhan tidak berwujud, tidak berbentuk, bersifat non-materi. Mirip sekali dengan aswaja. Oke, kita lanjutkan lagi. Philip bertanya, "Guru, apakah nasihat-nasihat ini berasal dari dirimu? Padahal ini telah tertulis dalam Yesaya bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Lantas bagaimana dengan pernyataan bahwa Dia tidak punya anak?" Yesus menjawab, "Telah tertulis dalam kitab nabi-nabi tentang parabel-parabel. Oleh karena itu, engkau seharusnya tidak memperhatikan pada apa yang tersurat, tapi pada apa yang tersirat. Karena semua nabi yang jumlahnya 144.000 yang diutus Tuhan ke dunia telah berbicara secara samar. Setelah aku di sini maksudnya Yesus, akan datang nabi yang paling mulia dan paling suci dari semua nabi, yang akan menerangi kesamaran ucapan-ucapan dari semua nabi, karena Dia adalah utusan Tuhan.
Dan setelah menjelaskan ini, Yesus menarik nafas panjang dan berkata, "Berilah rahmat kepada bangsa Israel, oh Tuhan, dan berwelas asihlah kepada Ibrahim beserta anak cucunya, agar mereka dapat sepenuhnya mengabdi kepadamu." Murid-muridnya menjawab, "Semoga demikian adanya, oh Tuhan." Yesus berkata, "Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, kaum literati dan para ulama yang meniadakan hukum Tuhan dengan ramalan-ramalan palsu mereka yang bertentangan dengan ramalan-ramalan kebenaran dari nabi-nabi Allah. Oleh karena itu, Tuhan murka kepada bangsa Israel dan generasi kafir ini." Murid-muridnya meratapi ucapan ini dan berkata, "Berilah rahmat, oh Tuhan. Berilah rahmat kepada sinagog dan kota suci ini." Sinagog adalah tempat suci, kalau Islamnya masjid gitulah kira-kira ya. Jadi sinagog ini tempat ibadah orang-orang Yahudi. Oke, kita lanjutkan lagi. "Dan jangan hinakan bangsa ini, karena mereka tidak meremehkan perjanjian sucimu." Yesus menjawab, "Kabulkanlah Tuhan nenek moyang kami." Nah, itulah dia bab ke-17-nya. Lain kali kita sambung lagi ke bab 18-nya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.